Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Kasyfu Asy-Syubuhat karya Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa qad yakunu li a'da'it tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun. Dan terkadang musuh-musuh tauhid ulumun katsirah, mereka memiliki banyak ilmu, wa kutubun, banyak kitab. Bahkan kalau diajak debat, mereka juga punya kitab. Wa hujajun, dan punya hujah-hujah. Ya, maka hati-hati ya kalau ketemu dengan mereka yang dalam artian dari sisi ilmu juga mereka punya. Cuma dalam artian kena syubhat, ini jadi masalah jemaah. Kadang-kadang kita karena mungkin tidak bisa bahasa Arab jemaah, hanya dipermainkan oleh mereka, akhirnya apa? Goyah. Contohnya misalnya orang-orang Jahmiyah itu di antara akidahnya tidak meyakini bahwa Allah itu berbicara. Mereka nggak yakin. Karena akidahnya Jahmiyah itu, mereka berkeyakinan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Sehingga mereka mengingkari ayat yang menjelaskan tentang pembicaraan Allah dengan Musa. Sehingga sampai mereka berani merubah bacaan. Yang jamaah sekalian, bacaan aslinya wa kallamallahu Musa taklima. Jadi wa kallamallahu di sini harokatnya dhammah. Jadi Allahu berarti Allah sebagai pelaku, fa'il. Berarti di sini Allah yang berbicara. Wa kallamallahu, Allah berbicara Musa dengan Musa. Berarti yang berbicara siapa? Allah, yang diajak bicara Musa. Tapi karena akidahnya orang Jahmiyah, mereka tidak meyakini Allah punya sifat, maka dirubah. Maka bacaan versi Mu'tazilah itu cuma wa kallamallaha Musa. Jadi wa kallamallaha Musa. Jadi Musa yang berbicara, Allah yang diajak bicara. Itu dirubahnya. Ya kalau kita nggak tahu, oh iya ya, benar ya. Itu dengan merubah harokat itu cuma makna berubah cuma. Nah, sehingga artinya masalahnya kita juga harus punya bekalnya ketika ingin mendebat mereka. Beliau mengatakan, kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal ilm. Dan ketika datang kepada mereka rasul-rasul
dengan membawa keterangan-keterangan, farihu, maka mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Dengan ilmu yang mereka miliki. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni an a'da' ar-rusul alladzina yujadilunahum wa yukadzibunahum qad yakunu 'indahum 'ulumun katsiratun wa kutubun wa syubhat yusammunahu atau yusammunaha wa hujjajan. Maksudnya bahwa musuh-musuh para rasul alladzina yujadilunahum, yang mereka membantah dan mendustakan rasul-rasul itu, qad yakun, terkadang mereka memiliki banyak ilmu, banyak kitab, dan banyak syubhat yang mereka namakan ya hujah, ya, apa namanya, ya hujah-hujah, ya. Yulabisuna biha 'alan nas, ya, fa yulabbisunal haqqa bil batili. Jadi mereka membuat apa namanya, istilahnya samar-samar, ya. Talbisul iblis, artinya apa jemaah? Ya, membuat orang ragu, membuat orang sama-sama dengan kebaikan, ya. Dan mereka mencampur adukan al-haq bil batil, yang benar dengan kebatilan, ya. Nah, sehingga kadang mereka ya kerjanya suka membuat orang ragu, jemaah. Contoh orang liberal, liberal, ya. Bahkan di zamannya Fakhrul Razi, ya, Fakhrul Razi, ya. Dia itu cuma masalahnya seorang tokoh filsafat. Ya. Wa ruya anna Fakhruddin Ar-Razi kana yamsi fit tariq wa khalfuhu atau wa khalfahu, ya, talamid lahu akthar min mi'atin aw mi'atain. Diriwayatkan Fakhruddin Ar-Razi, seorang tokoh ya filsafat, satu ketika pernah berjalan di apa namanya, kampung atau di jalan, dan di belakangnya diikuti oleh para muridnya, ya, kurang lebih atau bahkan ya, kurang lebih 100 atau 200 orang. Jadi dia jalan, kemudian diiringi oleh murid-muridnya, ya. Famarru ala ajuzin fastaqrabathu wa qalat man hadha. Maka ketika mereka melewati seorang nenek-nenek, ya, maka nenek-nenek ini apa namanya, heran, kok ada orang jalan kemudian diikuti oleh banyak orang. Sehingga dia bertanya, man hadha, siapa ini? Maka mereka menjawab, hadza Abu Abdillah Ar-Razi al-alim, ya, al-jalil, ya. Kata mereka, dijawab oleh murid-muridnya, ini adalah Abu Abdillah Ar-Razi, seorang alim, ya. Yahfalu alfa dalilin ala wujudillahi ta'ala, orang yang mengetahui 1000 dalil bahwa Allah itu ada, ya. Jadi Fakhruddin Ar-Razi di tokoh ini masyhur, apalagi orang-orang apa namanya Asy'ariyah, ya. Mereka bahkan mengagungkan. Kata murid-muridnya, ini adalah Abu Abdillah, seorang alim yang dia hafal 1000 dalil bahwa Allah itu apa? Ada. Ya, apa jawaban si nenek-nenek ini? Oh, seorang nenek-nenek, jemaah. Seorang nenek, bukan orang yang cerdas, seorang nenek. Ya. Kata dia, jemaah sekalian, afillahi syak, apakah dia dengan Allah itu ragu-ragu? Ya, bayangkan, langsung dibantah. Padahal dia nenek-nenek. Ya. Maka orang seperti jemaah sekalian, kalau kita menggunakan akal kita, kira-kira ini orang cerdas atau orang bodoh, jemaah? Katanya dia
seorang alim yang mengetahui 1000 dalil Allah itu ada. Ini orang bodoh atau orang pintar jemaah? Hah? Orang bodoh, super bodohnya. Karena gini, matahari itu ada tidak? Matahari ada tidak? Matahari ada. Yakin saya? Kalau ada orang cari-cari dalil untuk menunjukkan matahari ada, itu orang pintar atau orang bodoh jemaah? Orang bodoh. Allah itu ada. Dia cari-cari dalil. Bahwasanya bahkan dikatakan oleh muridnya punya 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu ada. Ini orang bodoh jemaah sekalian. Suatu yang sudah nyata itu nggak perlu dalilnya. Makanya kadang kita dapati dari orang-orang liberal itu aneh-anehnya. Ada yang sampai sekarang masih mencari Tuhannya. Nah, bahkan di sebagian tempat itu ada kawasan bebas Tuhan. Nah, itu aneh-aneh jemaah. Ada yang sampai sekarang masih mencari Tuhannya di mana? Itu dan. Jadi mereka itu anggapannya pintar padahal hakikatnya bodoh. Hakikatnya bodoh. Bahkan makanya Imam Syafi'i beliau ketika yang menghukumi orang-orang filsafat itu hukumannya? Diarak di kampung. Kemudian dikatakan ini orang orang yang inilah hukuman bagi orang yang belajar filsafat. Nah, kalau kita diagungkan ya, orang belajar filsafat itu ya cerdas. Padahal ini orang bodoh aja masalahnya. Hakikatnya boleh tapi nggak tahu diri. Hakikatnya boleh tapi tidak tahu diri. Ya jamaah sekalian, Syekh mengatakan, kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan, farihu bima indahum, maka mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Ya. Wa hadzal farhu matmum. Maka kebanggaan seperti ini adalah kebanggaan tercela. Ya. Li'annahu fariha bi ghairi ma yaradallahu azza wa jalla fayakun minal farhi matmum. Dan dia bergembira dengan apa yang Allah tidak ridhoi. Sehingga kegembiraan seperti ini adalah kegembiraan tercela. Ya. Kemudian masalah wa asyarul muallif, ya. Syekh Muhammad At-Tamimi mengisyaratkan ya, bi hadhil jumlah ila annahu yanbaghi an na'rif. Jadi beliau dengan kalimat ini mengisyaratkan bahwasannya selayaknya bagi kita untuk mengetahui ya, ilmu-ilmu yang mereka miliki, syubhat-syubhat yang mereka miliki. Itu penting. Ya. Min adli an narudna alaihim ya bisilahihim, agar kita bisa membantah mereka dengan senjatanya. Itu penting. Makanya gini, kalau antum ingin debat itu jamaah, antum harus tahu dulu jadi ilmunya mereka itu apa, biar kita bisa menyerang. Ya, kalau kita nggak tahu ya repot jamaah. Jadinya di masalah mereka itu apa, selama ini itu apa misalkan, maka kalau kita tahu ya gampang. Oh ini masalahnya ini ya. Nah, sehingga penting jamaah sekalian. Wa hadza min hadyin nabi, ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, oleh itulah ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman ya, qala lahu, maka Nabi pun mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlul kitab, engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Kenapa jemaah? Agar persiapan. Jadi ahlul kitab itu beda dengan musyrik yang lain. Mereka punya kitab, sehingga syubhatnya lebih besar. Ya. Sehingga Mu'adz pun akan persiapan seperti itu. Jadi kalau bisa tahu kitab mereka, misalkan dipelajari, kemudian cara mantahnya apa? Oh ini bagus sama. Ya.
Wa dzalika min adli an yasta'idda lahum wa ya'rif ma 'indahum minal kitab hatta yarudda 'alaihim bima ja'u bihi. Ya. Dan itu tujuannya agar ia bersiap-siap dan mengetahui ya kitab-kitab yang mereka miliki. Agar apa? Agar ia bisa membantah mereka dengan apa yang telah datang ya atau telah didatang oleh dibawa oleh Rasul mereka. Itu penting dipelajari. Ya, ketika mereka menyembah Isya itu sebabnya apa? Karena Isya dilahirkan, karena Isa dilahirkan tanpa bapak. Maka di Quran sudah membantah. Kalau kalian menyembah Nabi Isa dengan sebab Isa atau Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, maka harusnya Nabi Adam lebih berhak. Sudah bantahan. Ya. Kemudian mereka juga orang-orang musyrik ya, ketika mengingkari masa Tuhan itu cuma satu. Menurut mereka nggak masuk akal. Kenapa jemaah? Karena jumlah makhluk itu banyak dan hajat makhluk itu juga banyak. Jadi kalau Tuhannya satu itu nggak mungkin. Ya. Tuhan kita juga bermacam-macam. Masa sih Tuhannya cuma satu? Ternyata di Quran juga dibantah jemaah. Allah berikan perumpamaan ya, tentang dua orang budak jemaah. Satu budak itu dimiliki satu tuan, yang satunya dimiliki banyak tuan. Maka di ayat tersebut dikatakan apa? Mana dari dua budak ini yang kondisinya paling apa? Paling dalam artian paling santai ya, atau paling enak. Satu budak yang dimiliki satu tuan, satunya dimiliki banyak tuan. Kira-kira yang paling santai yang mana? Paling nyaman, paling enak. Mana jemaah? Satu tuan. Ya. Coba ada satu budak dimiliki 10 tuan. Dalam satu waktu ya, 10 tuan ini minta untuk dibuatkan makanan dan harus sama waktunya. Kira-kira gimana jemaah? Satu minta dibikinkan kopi, satunya teh, kemudian satunya apa? Jus, satunya mintakan mie ayam, satu bakso, 10 dalam satu waktu. Gimana jemaah? Stres. Tapi kalau misalkan tuannya cuma satu, walaupun budaknya ada 10, misalkan, ya enak. Satu tuan nyuruh, oh kamu buat ini, oh gampang. Dan itu Quran pun sudah ada ya, sudah jelaskan. Ya. Makanya nanti akan kita baca bahwasanya hujah-hujah yang dibawakan oleh ahlul sesat itu, maka hakikatnya di situ ada bantahan untuk mereka jemaah. Gimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sehingga tinggal kita mau mempelajari atau tidak, itu saja. Kemudian Mas Alian Syekh mengatakan, idza arafta dzalika wa arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da qa'idina alaih. Ya. Apabila Anda telah mengetahui perkara tersebut atau ya, hal yang demikian tersebut, wa arafta anna at-tariq ila Allah, maka sekarang Anda sudah mengetahui bahwasannya jalan kepada Allah pasti ada musuh yang akan menghadang, pasti. Karena kebaikan itu pasti ada musuhnya, pastinya. Ya. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujjatin, baik itu ya, dari kalangan orang-orang yang pandai berbicara. Ya. Kalau sudah bicara orang tersihir ya. Wa ilmin, atau dia punya banyak ilmu atau banyak hujjah ya. Fal wajib 'alaik an tata'allama min dinillahi ma yasiru laka silahan tuqatilu bihi haula'i syayatin. Maka wajib bagi Anda untuk mempelajari agama Allah agar ia bisa menjadi senjata yang digunakan untuk memerangi setan-setan tersebut. Ya, ini penting. Ya, sehingga gini jemaah.
Kalau ada seorang misalkan dia istilahnya konsentrasi belajar tentang kristolog misalkan. Tapi kalau ilmu dasar-dasar akidah kita ternyata nggak tahu, ya, tidak ada pondasinya, ini pun keliru jam. Keliru. Jadi artinya pondasi kita pelajari, minimalnya pondasi dulu. Kemudian setelah itu ingin mempelajari kitab-kitab mereka, silakan. Tapi kalau kemudian kitab kita sendiri nggak dipelajari, dasar akidah kita tidak dipelajari, kemudian kita fokus membahas ajaran mereka, khawatir malah justru subhat masuk nanti. Subhat masuk yang awalnya tujuannya ingin mendakwahi mereka, justru akhirnya dia berpindah. Ini masalah jemaah. Ini kadang-kadang keliru juga. Artinya kalau kita ingin membantah mereka, kita juga harus punya bekal. Minimalnya dasar-dasar akidah manhaj itu penting. Pelajari dulu. Karena kalau kita sudah mengetahui akidah yang benar, manhaj yang benar, maka secara otomatis kita bisa membantah. Mereka membuat syubhat seperti ini. Kita sudah tahu, yang benar seperti ini. Ini keliru. Tapi kalau kita nggak punya dasar akidah kita yang benar seperti apa, masuk syubhat. Bagaimana kita tahu ini salah atau ini benar? Itu masalahnya. Jadi pelajari dulu dasar akidahnya, pelajari dulu manhajnya, pelajari terlebih dahulu. Maka dengan sendirinya akan tahu ini yang tidak benar, ini yang benar. Itu halnya kadang-kadang sebagian dari kita luput dia fokus setiap hari belajar tentang kristolog, tapi akidah yang benar nggak dipelajari. Itu masalah. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbik, yang dimana imam mereka, pendahulu mereka mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini janjinya siapa? Iblis. Jadi akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dari atas tidak ya? Atas tidak. Tapi dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari atas dijaga oleh malaikat ya. Jadi mereka nggak bisa dari atas, nggak bisa, tapi dari depan, belakang, kemudian kanan, kiri. Dan itu janji iblis. Nah, sehingga kita harus bersiap-siap jemaah. Karena syaitan atau musuh-musuh Islam itu, mereka juga persiapan, punya ilmu, punya hujah. Nah, kalau kita tidak punya hujah untuk membantah mereka, khawatir justru kita kena syubhat. Itu masalahnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza arafta hadza," jika Anda telah mengetahui ini, ai anna haula'i al-a'da, bahwasanya musuh-musuh tersebut memiliki kitab-kitab ilmu-ilmu hujah-hujah, yulabisuna biha, yang dimana mereka mencampur adukan hujah-hujah tersebut dengan hujah-hujah tersebut al-haq bil batil, kebenaran dengan kebatilan. Fa'alika an tasta'idda lahum, maka wajib bagi Anda untuk bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Wal istiqdadu lahum yakunu bi amrin, dan persiapan untuk menghadapi mereka dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Yang pertama jemaah sekalian, ma asyara ilaihi mu'allif, sebagaimana yang diisyaratkan oleh mu'allif rahimahullah, bi an yakuna ladaika minal hujaji asyariyah. Pertama, kita harus punya hujah syar'i. Wal aqliyati ma tadfa bihi hujajah ulai wa batinihim. Artinya kita harus punya dasar ilmu agama kita sendiri, punya hujah kita sendiri. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk melawan hujah-hujah mereka dan kebatilan mereka. Itu penting.
dasar Islam seperti apa, akidah Islam seperti apa. Nah, ini untuk membantah mereka. Ini pertama jadi kita punya dasar ya, akidah kita dulu yang benar. Atsani, yang kedua, anta rif ma indahu minal batin. Yang kedua, Anda harus mengetahui kebatilan mereka. Apa sih yang jadi masalah mereka? Apa sih subhat mereka apa? Itu penting. Hatta tarudda alaihim, sehingga engkau bisa membantah mereka. Walihada qala Syekhul Islam, oleh karena itulah Syekhul Islam mengatakan fi kitabih dar'i ta'arudin naqli wal aqli, di dalam kitab beliau dar'u ta'arudin naqli wal aqli, dia mengatakan innahu ma min insanin ya'ti bi hujjatin yahtajju biha 'alal batil illa kanat hujjatan alih walisat hujjatan lahu. Kata beliau jemaah, tidaklah seseorang mendatangkan dalil untuk membenarkan kebatilannya kecuali pada dalil itu ada bantahan untuk mereka. Jadi ahli batil apapun jemaah yang mereka mencoba mendatangkan dalil, hakikatnya pada dalil itu ada bantahan untuk mereka. Masalahnya kita paham atau tidak. Contoh, ketika orang-orang sufi mereka berkeyakinan kalau seseorang sudah sampai derajat makrifat itu sudah bebas syariat. Hujahnya banyak. Di antaranya apa? Mereka berhujah dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Maka mereka memahami berarti ibadah itu sampai muncul yakin. Kalau kita sudah yakin Allah itu Tuhan, berarti sudah ini puncak ibadah. Setelah itu apa? Bebas. Berarti nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, kemudian boleh berzina, boleh minum khamar. Sehingga kadang dijumpai dari mereka apa? Ada yang berzina dengan keledai, ada yang telanjang. Mereka mengatakan sudah makrifat. Sudah makrifat. Makanya kalau kita paham bagaimana tafsir ayat tersebut, menurut ulama li tafsir selesai. Bahwa tafsir yang benar menurut para ulama kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Apa maksudnya? Al-yakin al-maut. Yakin itu maksudnya kematian. Artinya apa? Sembahlah Allah sampai datang kematian. Itu maksudnya. Makanya Nabi sampai beliau wafat pun tetap sholat. Abu Bakar tetap sholat. Umar pun sama, bahkan beliau di kematiannya beliau ditusuk. Ya. Atau sebab kematian beliau ditusuk jamaah sekalian. Tetap sholat. Begitulah mereka berhujah dengan apa? Kisah Khidir. Khidir dan siapa? Musa. Yang dimana jamaah ketika itu Musa ingin berguru kepada Khidir. Ya. Ketika melewati satu kampung, kemudian mereka juga ditolak. Kemudian ketika Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan apa? Mendapatkan sebuah rumah yang temboknya mau roboh. Spontanitas Khidir membenarkan apa? Tembok tersebut dan diprotes. Ya. Alasannya ya, kenapa dibenarkan? Orang penduduk tempat ini tidak menjamu kita, katanya. Tapi apa kata Khidir jemaah? Khidir mengatakan bahwasanya rumah ini adalah milik seorang anak yatim yang dulu orang tuanya apa? Soleh. Sehingga masya Allah jemaah, anaknya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kini ada yang mengatakan bahwasanya ya, orang tua yang dimaksud itu apa? Orang tua 7 keturunan. Berarti itu apa? Cicit yang ke-7. 7 keturunan jemaah dijaga oleh Allah. Makanya kalau kita ingin menjaga anak-anak kita ketika kita sudah meninggal, jadi orang tua yang soleh, itu penting. Kalau antum cuma wasiat kepada satpam, belum tentu jemaah. Tapi kalau kita menjadi orang yang soleh, Allah langsung menjaga. Maka nggak perlu khawatir. Makanya para wali-wali itu apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada ketakutan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi di masa yang lampau. Ya. Itu wali-wali Allah.
Maka ketika meninggal pun senyum. Ya. Karena yakin. Ketika dia saleh, anak-anaknya tetap dijaga. Nggak perlu khawatir kemudian nanti makannya gimana. Nggak, kalau kita saleh, anak kita dijaga. Selesai jemaah. Ya. Maka kisah ini jemaah dijadikan hujah oleh orang-orang sufi bahwa Khidir itu tidak ikut syariat Nabi Musa. Oh, sehingga berarti dibolehkan ada orang yang apa? Boleh tidak mengikuti syariat seorang nabi. Benar nggak jemaah? Karena itu nggak ikut syariat Nabi Musa. Maka ini dijadikan hujah. Oh, berarti ada orang yang dibolehkan keluar dari syariat. Bagaimana mantannya jemaah? Ini hujah orang sufi jemaah. Karena mereka itu dalam tingkatan agama punya 4-nya. Ada pertama apa? Syariat. Jadi kalau kayak kita jemaah masih belajar fikih itu syariat, masih rendah. Ya. Kalau belajar syariat nanti dia nemu jalan. Sehingga naik apa? Thariqah. Kalau sudah thariqah nanti naik lagi apa jemaah? Hakikat. Kalau sudah naik hakikat nanti puncaknya ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat muncul 2 akidah, al-ittihad atau wahdatul wujud. Menyatunya dia dengan Allah atau menyatunya Allah dengan kita, dengan makhluk. Sehingga apa? Allah ya dia, dia ya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, ya ngapain ibadah? Ibadah kepada siapa? Kan dia Allah sendiri. Itulah masalahnya jemaah. Kalau di kita ada tingkatan syariat apa jemaah? Islam, iman, ihsan, itu benar. Mereka beda sendiri. Maka kalau kita paham, ya selesai. Kenapa Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa? Jawabannya karena Khidir bukan Bani Israil. Karena syariat atau nabi-nabi yang terdahulu jemaah, mereka diutus hanya untuk kaumnya. Contoh misalkan Musa Bani Israil, maka hanya diperintahkan untuk apa? Mendakwahi Bani Israil. Yang bukan Bani Israil nggak ada kewajiban untuk ikut, nggak ada kewajiban. Beda dengan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda. Maka Rasulullah diutus untuk seluruh umat, bahkan tidak hanya manusia, tapi jin dan manusia itu Rasulullah. Sehingga beda. Sehingga dalam sebuah dikatakan, tidaklah ada seorang yang dia mendengar Nabi itu diutus, kemudian dia tidak mengikuti apa yang Nabi ajarkan, maka kecuali dia menjadi penghuni neraka. Bahkan dalam hadis yang dikatakan, seandainya Musa di tengah-tengah kita kemudian tidak ikut syariat Nabi Muhammad, dia itu sesat. Itu bedanya jemaah. Ya, tapi mereka tadi sukanya cari-cari yang aneh-aneh untuk tadi melemparkan syubhat-syubhat. Maka orang-orang yang paham ya goyah akhirnya. Dan naudzubillah kadang-kadang akhirnya ikut dengan mereka. Tapi kalau kita paham selesai. Ya. Kemudian masalah yang Syekh mengatakan, wa hadzal amru kama qala rahimahullahu jalla wa ala, dan perkara ini sebagaimana yang Syekh katakan, fa innal hujjatas sahihah, bahwasanya hujjah yang sahih idza tajja bihal mubtil ala batilihi, ya. Apabila dijadikan hujjah oleh ahli batil atas kebatilannya, fa innaha takunu hujjatan alaih wa laysat hujjatan lahu, maka hakikatnya itu hujjah untuk membantah mereka, bukan hujjah apa? Hujjah mereka bukan. Ya. Fa'ala man arada an yujadil haula, ya. Fa'ala man arada an yujadil haula yata'akkad an yulahid hadainil amrain. Maka siapa yang ingin membantah mereka, maka perhatikan ya dengan tegas 2 perkara ini. Yang pertama, memahami ya, ilmu yang mereka miliki agar kita bisa membantah mereka. Kemudian yang kedua, memahami hujjah-hujjah syar'iyah yang benar atau syar'iyah dan akliyah ya, untuk membantah mereka. Antum belajar fikih, belajar akidah ya, tentu akidah dulu ya. Di samping kita bekal
syariat kita ada, kemudian tahu hujannya mereka. Nah, sehingga mereka keliru seperti ini, yang benar seperti ini. Nah, contoh di bid'ah jemaah. Mereka mengatakan apa? Ada bid'ah hasanah. Dengan hujah apa? Banyak. Hujah mereka banyak jemaah. Contoh ucapan Umar ketika beliau mengumpulkan apa? Mengumpulkan sholat tarawih diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Setelah sekian lama tidak ada tarawihan di masjid. Kemudian beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Oh, ini berarti ada bid'ah hasanah. Gimana jemaah? Saya tidak. Jawabnya masalahnya. Ucapan Umar itu maksudnya bid'ah secara apa? Bahasa. Karena kalau bid'ah secara istilah syar'i nggak mungkin. Kenapa? Karena bid'ah secara istilah syar'i itu artinya apa? Perkara baru dalam masalah agama yang dibuat-buat yang tidak pernah ada dalil ya sebelumnya. Dalilnya nggak ada. Kalau tarawih berjamaah ada tidak jamaah? Ada. Nabi pernah sholat. Ya, beberapa hari kemudian setelah itu apa? Beliau tidak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Khawatir tarawih itu diwajibkan. Karena wahyu ketika itu sudah masih turun. Sehingga mungkin syariat itu berubah mungkin. Dan Nabi tahu kondisi umatnya. Ya. Dan sekarang ya Mas Lian, wahyu sudah terputus. Sehingga tidak ada lagi potensi syariat itu berubah, nggak ada. Berarti ilah itu sudah nggak ada. Padahal kalau kita belajar ya, kaidah usul fikih atau qawaidul fiqhiyah, al hukmu yaduru ala innatihi ma'inatihi. Jadi hukum itu akan berputar bersama ilah, sebab. Nah, sekarang sebabnya udah nggak ada. Nabi tidak sholat berjamaah tarawih di masjid itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Khawatir hukum tarawih itu berubah. Sekarang udah nggak ada. Berarti kembali hukum asalnya apa? Sholat tarawih itu berjamaah di masjid. Ya. Jika ucapan Umar itu maksudnya apa? Secara lugoh saja bahasa. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada, kemudian setelah itu zaman Abu Bakar nggak ada. Di awal-awal pemerintahan Umar nggak ada. Di akhir-akhir baru apa? Apa namanya? Itu nggak ada ya. Di awal-awal nggak ada. Di akhir-akhir baru ada. Yaitu tadi ketika Umar melihat kok orang sholat tarawih terpencar-pencar. Akhirnya inisiatif untuk apa? Dikumpulkan. Ya, pada satu imam itu Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan ini adalah secara apa? Secara bahasa, bukan secara ya, syar'i. Begitu pula kisah seorang sahabat yang mereka melakukan suatu amal ibadah, kemudian dilihat Nabi membenarkan. Oh, berarti kan boleh membuat tata cara baru agama dulu. Buktinya sahabat ini buat dulu. Nabi melihat kemudian dibenarkan. Benar nggak Jam? Benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika Nabi membenarkan berarti apa? Itu dalil. Dan itu hadis. Apa namanya? Takrir. Karena hadis itu diantaranya apa? Takrir. Persetujuan Nabi. Berarti itu bukan bid'ah lagi. Kalau seandainya bukan syariat, Nabi akan mengingkari. Tapi ketika Nabi mentakrir, berarti itu bukan bid'ah lagi. Padahal bid'ah yang dicela oleh para ulama itu perkara baru dalam masalah agama yang memang tidak ada dalil yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Sama sekali nggak ada dalilnya. Itu berbid'ah. Ya. Bahkan ketika mereka mengatakan bid'ah hasanah itu ada, kita tantang. Hasanah itu menurut siapa? Kalau hasanah menurut satu kelompok, belum tentu kelompok lain mengatakan apa hasanah. Orang Khawarij jamaah, mereka berkeyakinan pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Menurut kita jamaah Ahlussunnah, kafir tidak? Enggak kafir. Ya. Kalau dalam artian bukan syirik akbar dan sebagainya. Ya. Begitu pula Syiah mereka mengkafirkan para sahabat. Apa kemudian kita anggap ini benar, ini baik? Menurut mereka itu baik, bahkan mungkin ibadah menurut mereka. Ini pun sulit. Jadi baik itu menurut siapa? Ya. Maka baik itu yang menurut syariat. Menurut apa? Dalil. Dan akal kita bisa mencerna. Ya. Begitu pula kalau mereka mengatakan bid'ah hasanah itu ada, ya sudah.
Berikan contoh bid'ah hasanah seperti apa. Kalau seandainya misalkan ya, kita berani lagi, ya tantang saja. Pagi-pagi duha suruh azan, suruh panggil orang. Kan azan baik saya. Siapa yang mengatakan azan nggak baik jemaah? Semua orang sepakat azan itu baik. Karena manggil orang sholat. Tapi coba dia praktekkan. Pas duha, silakan ambil mic azan. Pasti dia nggak berani. Kenapa? Mereka pasti menjawab, Nabi nggak mencontohkan. Ya sama. Kenapa tahlilan kok tidak dibolehkan? Kemudian azan di kuburan pun tidak dibolehkan. Karena Nabi nggak pernah mencontohkan. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perkara itu baik, tentu mereka para sahabat sudah mendahului. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang paling tamak dengan kebaikan. Masa jemaah ini ada kebaikan kemudian sahabat nggak melakukan? Nggak mungkin. Kita dibanding mereka itu jauh jemaah. Tidak ada suatu kebaikan kecuali para sahabat mengamalkan. Dalam artian dalam masalah syariat, masalah agama. Mereka mengamalkan jemaah. Ya. Sehingga memang sulit kalau mereka mengatakan bid'ah hasanah ada, tolong datangkan dalil seperti apa, kriterianya seperti apa, kemudian kita dibolehkan membuat bid'ah hasanah itu seperti apa kaidahnya. Itu sulit jemaah. Sulit, ya. Sehingga hujah-hujah yang mereka bawakan untuk menerangkan kebatilan mereka itu hakikatnya ada dalil untuk membantah mereka seperti itu. Ya. Nah, sehingga yang jadi PR buat kita jamaah, kita pertama harus mempelajari syariat kita dulu, dasar akidah yang benar. Ya. Kemudian setelah itu baru kita mengetahui ya syubhat mereka. Dan itu apa? Dibantah. Dan ini diantara syubhat-syubhat yang banyak dijadikan hujah ya mereka, dan saya di sini apa? Memberikan bantahan-bantahannya seperti itu. Dan ini ringkas nggak semuanya, hanya sebagian saja. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka ancam. Bagaimana hukum jika seorang sales kendaraan yang sudah paham hukum syariat Islam tidak mau menerima customer yang ingin kredit kendaraan, tetapi customer yang ingin kredit dia diberikan kepada sales lain yang mau menerima kredit. Apakah seperti ini dibolehkan? Sama saja jemaah. Dia nggak mau kredit tapi nyurumusin orang lain. Dia nggak mau zina tapi antum saya zina. Boleh tidak jemaah? Ya, sama saja. Ya. Orang seperti ini sama halnya dia ta'awun al-ismi wal udwan. Tolong menolong dia berbuatan dosa dan bermusuhan. Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, enggak boleh. Ya, justru kalau ada teman kita ya akan jerumus dalam kemaksiatan, kita selamatkan, kita ingatkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Jika dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Jangan kemudian oh antum saja ya. Namanya mempersilahkan untuk berbuat maksiat, jangan. Ya. Jadi transaksi yang dalam artian ada ribanya cuma kita nggak boleh terlibat. Kalau kita terlibat, kita dilaknat. Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Ya. Hum sawa. Jadi Rasul itu melaknat apa? Pemakan riba, nasabahnya, pencatatnya, dua saksinya, dosanya sama. Ya, bahkan ketika Nabi mengingatkan apa? Walaupun hadis ini Islam pendapat ya terkait derajatnya. Bahwasanya riba itu memiliki 72 pintu. Yang paling rendahnya jemaah seperti apa? Berzina dengan ibunya sendiri. Dia itu pindah. Dalam hadis yang lain dikatakan ini juga sama ya. Islam pendapat derajatnya. Nabi mengatakan apa? Dirhamun riba, ya'kuluhu rajuluhu wa huwa ya'lam annahu riba. Harta riba hanya 1 dirham. Jadi makan oleh seseorang dan dia tahu itu riba. Maka lebih parah dosanya daripada 36 kali berzina. Ya, masa jemaah kemudian kita tidak takut. Harus takut. Ya. Jadi kalau dia terlibat membantu mereka untuk kredit secara riba, itu nggak boleh. Tapi kalau kita nggak terlibat, kemudian tiba-tiba dia
membeli, ternyata caranya apa? Utang dulu. Maka itu urusan dia. Contoh, kita jual beli apa? Rumah. Ternyata ada customer, dia mau beli rumah, uangnya dari apa? Utang di riba, utang di bank. Tapi kita tidak membantu. Boleh nggak jemaah? Boleh tidak kita jual? Boleh, tidak masalah. Jadi kita jual rumah berapa unit, tiba-tiba ada orang mau beli, tapi uang yang akan dibayarkan itu hasil dia utang di bank. Maka tidak masalah, itu urusan dia. Tapi kalau misalkan gini, customer-nya datang ke misalkan kontraktornya, dikatakan, Pak, dari banknya itu bisa cair dengan catatan ada tanda tangan dari antum. Kalau tidak ada tanda tangan, nggak mau cair. Akhirnya kita ikut tanda tangan. Oh, itu nggak boleh. Samanya kita apa? Mendukung. Tapi kalau misalkan dia sendiri yang berhutang, kita katakan, ya. Misalnya gini, kita tahu rumah ini mau dijual dan tahu dia mau utang ke riba. Boleh nggak kita jual, jemaah? Kalau kita nggak andil di situ misalkan, itu boleh, tidak masalah. Itu urusan dia, silakan. Cuma kita ingatkan, Pak, hati-hati ya, riba itu haram. Hati-hati, dosa riba itu seperti ini, seperti itu. Tapi dia ngeyel, tetap hutang, itu urusan dia. Ya, yang penting intinya, proses dia berhutang di bank ribanya itu, kita tidak terlibat. Itu urusan dia. Tapi kalau kemudian kita sampai membantu melancarkan dia, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan dia tidak melayani yang customer seperti ini, ya sudah selesai, jangan diarahkan ke yang lain, ya, biar dia sendiri. Apa saja yang menjadi kewajiban bagi wanita sebagai istri dan ibu dari anak laki-lakinya? Karena saya khawatir terlalu fokus melakukan yang sunnah sehingga terlewat atau lalai dengan kewajiban utama yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk mendidik anaknya dan dijadikan anak-anaknya anak yang solid dan salihah. Gini ya Mas Alian, kalau kita membaca Al-Quran, di situ dijelaskan apa? Banyak wanita. Jadi wanita yang dijelaskan dalam Al-Quran itu peranan yang paling besar dari wanita tersebut adalah terkait status mereka sebagai apa? Seorang istri. Itu pertama, istri. Kedua, statusnya sebagai seorang ibu. Ketiga, terkait apa? Pribadinya. Keempat, terkait sosial. Dia mungkin jadi relawan dan sebagainya. Itu paling akhir. Ya, jadi sehingga jangan kemudian seorang perempuan sibuknya ini nih. Ini bukan utama. Ikut ini, ikut itu keliru. Yang paling penting adalah yang terbesar adalah dia harus menunaikan hak suami. Itu paling penting. Kenapa? Status dia sebagai istri lebih dahulukan daripada status dia sebagai seorang ibu. Kenapa jemaah? Wallahu alam, ya. Karena gini jemaah, seorang istri tidak mungkin bisa mendidik anaknya dengan baik ketika urusan dia dengan suaminya nggak beres. Itu nggak mungkin jemaah. Tapi bereskan dulu urusan dia dengan suami, baru setelah itu akan mudah mendidik anak-anak. Kenapa? Akan terbantukan oleh suami. Akan terbantukan. Karena gini, mendidik anak-anak itu berat. Tapi seberat apapun beban, kalau dihadapi dengan
perasaan apa? Bahagia, semua akan terasa mudah. Sahih tidak jemaah? Sahih. Antum disuruh jalan Semarang ke Boyolali, tapi antum dikasih uang 1 miliar, kira-kira santai tidak jemaah? Oh senang, bahkan nyanyi-nyanyi. Kenapa? Hatinya bahagia. Tapi antum suruh pulang dari Gracia ke rumah antum, nggak dikasih apa-apa, lagi capek, nggak akan bisa jemaah, nggak akan bahagia. Orang haji itu capek, berdebu, bahkan mungkin panas, tapi mereka nikmati. Kenapa? Bahagia. Maka itu penting. Ya. Maka ketaatan seorang istri kepada suami itu mutlak, kecuali dalam hal-hal maksiat itu nggak boleh. Nah, maka penting ya bagi seorang istri kalau ingin sukses mendidik anak-anaknya, pertama jamaah, bereskan dulu urusan dirinya dengan suami. Ya. Nanti kalau sudah beres, baru yang kedua beres. Ya. Kalau pertama sudah beres, enak jamaah. Ya. Maka jadikan rumah kita itu seperti apa? Surga. Baiti jannati. Dan rumah yang dikatakan surga itu standarnya gini ya. Ketika penghuninya betah di rumah. Itu diantara satu gambaran. Makanya ketika Nabi membuat kriteria rumah yang dalam artian surga itu apa? Salah satu kriterianya apa? Wal yasa'uka baituk. Luaskan rumahmu. Artinya apa? Bisa cukup menampung anggota keluarga. Kalau anak kita 3 ya dikasih masing-masing apa kamar. Tapi tidak hanya ini jemaah. Ini fisik. Yang kedua, nyaman. Jadi kalau artinya gini, penghuni rumahnya betah. Kalau dia keluar ingin cepat pulang. Kenapa? Surga. Tapi kalau ada suami pas keluar kok nggak mau pulang-pulang, berarti rumahnya apa? Neraka. Itu masalah. Maka cara untuk mendeteksi kok rumah kita surga dan tidak, dilihat gini. Ketika seseorang menikmati ketika safar, ketika touring kok menikmati, ini ada masalah. Kok ada orang pas touring kok menikmati jemaah? Karena touring itu apa? Safar itu apa? Qit'atun minal azab. Itu sepotongan dari adab. Makanya apa? Nabi mengatakan ketika urusan kita selesai, suruh pulang. Ada orang betah jemaah ketika safar betah. Berarti rumahnya itu bukan apa? Surgaku. Oh, tapi saya touringnya dengan istri gimana? Ini gambaran saja, artinya bukan kemudian akhirnya yang hobi-hobi touring, oh berarti nggak betah. Tidak juga, maksudnya itu diantara salah satu indikasi seperti itu jemaah. Artinya di rumah sudah betah, cuma karena ingin beribadahnya touring untuk dakwah dan sebagainya itu beda. Dikecualikan. Jadi ingat, seorang istri punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Maka bagaimana kita bisa mendidik mereka? Ya bekal apa? Bekal agama. Gak mungkin seorang istri bisa mengajari anak-anaknya akidah yang benar, kemudian manhaj yang benar, kalau tidak punya ilmu. Ya, sehingga jangan kemudian justru istri sibuk dengan urusan yang tidak penting. Ya, apalagi lebih sibuk ngurusin dirinya. Ya. Ya tidak masalah. Skincare, ya sekali-kali ke salon tidak masalah, tapi itu sampingan. Yang pertama dulu selesaikan, kemudian berikutnya seperti itu. Ya. Kewajiban dia dengan suaminya selesai, kemudian didik anak-anaknya, bila doakan. Ya. Makanya gini, rumah itu madrasah pertama untuk anak-anak kita. Maka segala apa yang dilihat oleh anak, itulah yang akan dicontoh nanti jemaah. Maka suami istri itu harus saling ta'awun, penting. Ya, sering saya sampaikan bahwasanya kadang gini jemaah, suami itu atau ayah itu dia diibaratkan memiliki apa? Bom waktu. Bisa menjadi contoh kebaikan, bisa menjadi contoh keburukan. Sekali diledakkan selesai. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Ya, yang sering saya sampaikan. Nah, contohnya ketika istri ataupun ibunya sudah capek-capek didik anaknya, tapi kalau ternyata lihat
ayahnya kok keliru, satu kali saja itu selesai jam. 24 jam. Ya. Ibunya sudah jagain nggak boleh makan dengan tangan kiri. Makan lagi tangan kiri. Diingatkan lagi. Ya. Makan tangan kanan. Lupa lagi makan kiri. Sampai terus diingatkan terus. Tiba-tiba pulang bapaknya karena capek minum pakai tangan kiri. Dilihat 1 detik jamaah. Nah, itulah kali contoh nanti. Berikutnya kalau ibunya kasih tahu, apa hujahnya? Oh, bapak saja kemarin minum pakai tangan kiri, selesai jamaah. Maka hati-hati. Ya. Nah, maka memang gini, kalau anak kita belum bernalar, maka berikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik. Tapi kalau sudah bernalar ya mungkin bisa kita ajari ilmu agama atau dasar ilmu agama atau dimasukkan di pondok dan sebagainya seperti itu. Ya, pintu bola jangan lupa didoakan. Ya, doakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah taala alam bisawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan wafadz. Ini ada 2 status yang sudah saya baca terkait dengan peribadatan kemarin yang kasus yang viral itu kan biksu di masjid itu kan. Jadi ini teman saya bilang Rasulullah pernah mengizinkan orang-orang Kristen untuk beribadah di Masjid Nabawi. Jadi surat itu saya pernah baca 2 kali, ada 2 orang yang berpendapat seperti itu. Sebenarnya apakah betul statement itu bahwa itu dulu pernah mengizinkan di Masjid Nabawi orang di daerah kafir untuk beribadah di sini? Iya, wallahu a'lam. Anak belum pernah dengar riwayat Nabi pernah mengizinkan orang kafir beribadah di Masjid Nabawi. Nah, ini harus teliti riwayatnya siapa ini. Karena gini jemaah, yang terjadi ketika Fathul Mekah itu patung-patung dihancurkan, bukan malah kemudian memasukkan patung. Jadi masjid itu jemaah rumah Allah dan tidak boleh kemudian kita melakukan kemungkaran di rumah Allah. Maka yang itu dipindahkan memakmurkan dengan cara menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kesyirikan. Jangan kesyirikan. Di Masjid Nabawi jemaah, bicara keras saja itu nggak boleh. Teriak itu nggak boleh Masjid Nabawi. Makanya beda antara laskar di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi beda. Kalau di Masjid Nabawi mereka nggak berani teriak. Tapi kalau di Mekah itu masih berani. Jangan keras masih berani. Tapi di Masjid Nabawi nggak boleh. Memang larangan khusus. Bayangkan, bicara keras saja tidak boleh. Apalagi membiarkan orang berbuat syirik. Ini perkaranya sama sekalian, bukan kecil. Sehingga riwayat itu jemaah, kalau butuh diteliti. Anda nggak pernah dengar bahwasanya Nabi pernah mengizinkan orang kafir untuk ibadah di Masjid Nabawi, belum pernah. Sehingga mungkin kalau nanti ada bisa riwayat di share itu bagus diteliti, atau mungkin ini rekayasa mereka, atau kalau ada apa maksudnya. Nah, itu juga butuh diluruskan. Ya, yang jelas intinya nggak boleh jemaah, apalagi kesyirikan, bid'ah aja nggak boleh. Orang gini, zina di masjid kira-kira pantas tidak jemaah? Nggak pantas. Kira-kira ada yang berani? Nggak ada yang berani. Zina dengan syirik itu lebih besar mana? Lebih besar syirik. Masa kok Nabi membiarkan orang berbuat syirik di masjidnya? Mungkin tidak jemaah? Nggak mungkin. Ya, sehingga walau alam, Anda belum tahu riwayatnya. Nanti coba saya baca apakah benar atau tidak seperti itu. Kalaupun benar, apakah kemudian ini sudah dimansuh atau tidak, itu perlu diteliti lagi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sudah ya, cuma itu ya. Demikian ya Mas Aljan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.